Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita bersorak-sorai dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan kami nantikan zaman Engkau dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan murah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan, dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan bagi kehidupan kami. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, amin. Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Kasih-Mu Tuhan, oh betapa Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi saudara, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara sendiri katakan Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Haleluya. Oh, Hosana. Oh, lebih lagi katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mati dan Engkau bangkit menebus kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami mempunyai Tuhan yang hidup bagi setiap kami. Amin.
katakan bersama-sama saudara. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Oh, oh, oh. Yesus Dia baik bagiku. Oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Katakan sekali lagi, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, amin. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, amin. Oh, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia baik bagiku. Amin. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang. Mari kita katakan bersama-sama saudara. Dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa dan raja. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih sungguh lagi saudara, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa dan raja. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kemenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu masuk lebih dalam lagi Tuhan di hadirat Kau Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau luar biasa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah
hormat, kuasa bagi Raja. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ada padamu. Tiada janji Tuhan seperti janji-Mu yang tidak pernah ingkar janji, selalu menepati Tuhan. Oh haleluya, kami bersorak Tuhan, memuliakan namamu, meninggikan namamu, memuliakan namamu, Yesusku yang ajaib, Yesusku yang mulia. Janji-Mu Tuhan tepat waktu. Haleluya. Kami bersorak-sorai Tuhan bagi Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Yesusku. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Nyata perbuatan-Mu atas setiap kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu karena kebaikan-Mu, karena kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Kebaikan-Mu Tuhan sungguh nyata, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami puji Engkau Tuhan, kami puji Engkau Bapa. Haleluya. Oh, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu nyata, biar kehendak-Mu jadi Tuhan, dan biarkan kami merasakan kehadirat-Mu, merasakan kehadiran-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kami tidak ingin melewatkan Tuhan jamahan-Mu Bapa. Kami yang ada di tempat ini Tuhan, dan cuma Tuhan yang menyaksikan live streaming di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada, jamahan Tuhan nyata. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan.
kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama untuk belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami pada sore hari ini, biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin bertanya kepada kita semua, pernahkah kita memiliki satu tekad atau satu keinginan untuk menolong orang lain, atau terbeban untuk peduli terhadap kondisi orang lain? Atau mungkin pada saat ini kita sedang dalam posisi membutuhkan pertolongan orang lain, dan ada orang lain yang mau memberikan pertolongan, dan kita merasa bahwa pertolongan itu sangat-sangat berarti dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali hal itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita mendengar ada orang lain menghadapi situasi atau kesulitan, kita mungkin ingin melakukan sesuatu, menolong orang tersebut, atau mungkin sikap kita hanya diam saja dan tidak ada reaksi atau tidak peduli ketika kita mendengar atau melihat situasi dan kondisi yang dialami oleh orang tersebut. Sore hari ini kita akan belajar dari sosok seorang juru minum yang bekerja di kerajaan Raja Persia. Kita akan baca di kitab Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-17. Demikianlah sabda Tuhan, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini menceritakan bagaimana tembok Yerusalem mengalami reruntuhan. Dan Nehemia adalah salah satu orang yang peduli dengan keadaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Kalau kita mau melihat latar belakang Nehemia ini adalah seorang juru minum Raja Persia. Dia memiliki tempat yang nyaman, pekerjaan yang nyaman, bahkan dia kalau secara manusia dia punya hak untuk tidak peduli dengan kondisi Yerusalem yang sedang terpuruk saat itu. Tetapi kita mau melihat bagaimana kisah daripada Nehemia ini ketika dia mendengar situasi yang sedang terjadi, di mana dia melihat kemalangan yang dialami oleh Yerusalem dan reruntuhan pintu-pintu gerbang yang telah terbakar. Hatinya hancur, saudara. Dia mengalami kepedihan, dia mengalami kegelisahan, dia mengalami kesedihan ketika dia mendengar situasi yang dialami oleh bangsa Yerusalem. Mungkin kita melihat apa urusannya Nehemia. Mungkin pada saat itu, saat ketika terjadi sesuatu dan Nehemia berusaha untuk bertindak, pasti orang-orang di dalam kerajaan mungkin merasa bahwa Nehemia terlalu sok ingin menjadi orang nomor satu. Atau mungkin ada orang-orang yang mengolok-olok dia, mengatakan bahwa Nehemia ini terlalu ikut campur. Tetapi sore hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membuat Nehemia mengambil tindakan, ya, membuat dia mengambil satu situasi untuk menolong bangsa Yerusalem yang pada saat itu mengalami keterpurukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua sikap yang diambil oleh Nehemia ketika dia mendengar bahwa bangsa Yerusalem mengalami kemalangan. Yang pertama,
yaitu dia menangis dan berdoa kepada Tuhan. Jikalau kita baca dalam kitab Nehemia pasal yang pertama, di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam, semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambamu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap yang pertama diambil oleh Nehemia ketika dia mendengar bangsa Israel mengalami kemalangan. Yang pertama yaitu dia menangis dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam pokok doa itu ada 3 hal yang boleh kita lihat. Yang pertama di ayat yang kelima, di situ dia memuji Tuhan. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Di dalam doa Nehemia, dia tidak menggerutu Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan oleh karena situasi yang dialami oleh bangsa Yerusalem. Tetapi di sini dia meninggikan Tuhan, dia memuji Tuhan, dia mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan. Ya, dia mengatakan Tuhan itu maha besar, dahsyat, dan dia percaya bahwa janji Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan di dalam doa Nehemia itu dia menjunjung tinggi kebesaran Tuhan. Saudaraku, seringkali di dalam doa, ketika kita mengalami persoalan, kita datang kepada Tuhan bukan kita mau menyanjung Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi, kita menggerutu. Mengapa Tuhan saya mengalami masalah ini? Mengapa harus terjadi dalam kehidupan saya? Mengapa terjadi kepada orang-orang yang saya kasihi? Tetapi sore hari ini kita belajar dari Nehemia, ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengagungkan Tuhan. Dia memuji Tuhan di dalam doanya. Yang kedua, dia mengaku dosa. Di ayat yang ke-6, kita boleh baca di ayat yang ke-6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Di dalam doa yang disampaikan Nehemia, dia bukan hanya memuji Tuhan, tapi dia mengakui bahwa dia orang berdosa. Dia mengakui bahwa bangsa Israel atau bangsa Yerusalem itu orang-orang yang berdosa dan membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan mampu melakukan pertolongan yang luar biasa. Kalau kita baca di ayat-ayat yang selanjutnya, kita bisa baca di rumah. Di situ bagaimana dia mengagungkan Tuhan, mengakui salah dan dosanya, dan dia mengingat janji-janji Tuhan. Dan pada akhirnya dia meminta pertolongan bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong bangsa Yerusalem, kota Yerusalem kembali dipulihkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan yang diambil Nehemia atau sikap yang diambil Nehemia ketika dia mendengar situasi yang dialami oleh kota Yerusalem. Yang kedua yaitu dia datang kepada raja. Di pasal yang kedua, kalau kita baca di ayat yang kelima, Nehemia pasal kedua ayat yang kelima, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini
Utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, di sini dia tidak datang mencari raja lebih dahulu. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong dia. Kalau kita baca sebelum ayat yang kelima itu, di situ ketika dia menuangkan air untuk raja, di ayat yang pertama, pada bulan Nisan tahun ke-20, pemerintah Raja Arastasa, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Ayat berikutnya, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Ayat yang ketiga, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan berdoa, menangis, berpuasa, Tuhan bertindak, saudaraku. Sebelum dia datang menghadap raja untuk meminta pertolongan, raja lebih dahulu bertanya tentang kondisi yang dialami oleh Nehemia. Dan sangat luar biasa. Di sini di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau berdalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ayat yang ke-7. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pertama dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, ketika dia pertama datang kepada Tuhan melalui doa-doanya, yang kedua Tuhan mengabulkan permohonannya melalui raja. Pada zaman itu tidak sembarangan orang datang menghadap raja, karena ketika dia melakukan sesuatu atau memperkatakan sesuatu yang salah, maka orang tersebut akan dihukum. Tetapi pada saat itu Nehemia melakukan tindakan yang bijaksana. Pertama, dia datang kepada Tuhan, dan kedua, dia datang kepada raja untuk meminta surat agar ketika dia berjalan melangkah ke Yehuda, dia memperoleh perjalanan yang lancar. Ya, dia membutuhkan surat-surat, sehingga ketika surat yang diberikan raja itu sebagai bukti tanda bahwa dia keluar dari kerajaan untuk menolong Yerusalem pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sebagai umat manusia bertanya, apa sih urusan Nehemia? Ya mungkin pada saat itu juga orang-orang di Yerusalem merasa bilang, apa urusan Nehemia? Sedangkan Nehemia sudah hidup tenang di istana. Mungkin saya secara pribadi, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berpikir, apa haknya Nehemia melakukan hal demikian? Apa urusannya Nehemia? Apa tujuan Nehemia? Sehingga dia bersusah-susah payah sampai di sini dikatakan tadi dia berpuasa. Ya, belum tentu kita secara pribadi mau berpuasa ketika kita tahu sahabat kita menghadapi masalah atau keluarga kita, orang terdekat kita mendapat masalah. Belum tentu kita akan melakukan seperti yang dilakukan Nehemia. Tetapi kenapa Nehemia mau melakukan itu? Apa tujuan? Apa yang mau diajarkan oleh Nehemia sehingga dia mau melakukan tindakan itu untuk menyelamatkan, untuk membangun kembali puing-puing Yerusalem, dengan dia mau berjuang ya keluar dari istana, keluar dari kedudukannya sebagai juru minum, keluar dari keluar dari zona nyamannya, keluar dari situasi yang membuat dia nyaman, dia pergi ke tempat yang tidak nyaman. Apa tujuan Nehemia sehingga dia mau beranjak
dari hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya, dan dia mau terjun di tengah-tengah orang yang mengalami kesulitan. Mungkin saat ini ketika saya tanya kepada kita semua, maukah kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Nehemia? Pasti jawaban kita akan berbeda. Ada banyak orang berkata aku mau, ada juga yang berkata apa peduli saya. Sedangkan saya juga mempunyai masalah sendiri. Saya punya kesulitan sendiri. Apa hak saya? Apa urusan saya mengambil bagian untuk menolong orang-orang yang susah? Tetapi sore hari ini kita akan belajar tujuan dari perjuangan Nehemia untuk bangsa Yerusalem, untuk memulihkan kembali bangsa Yerusalem seperti yang dikatakan di ayat yang ke-17 tadi di pasal yang kedua. Di situ dikatakan kamu melihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Di sini dikatakan mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Saudara yang dikasihi Tuhan, tembok Yerusalem itu bukan hanya sebagai bangunan biasa, tetapi tembok itu melambangkan perlindungan mereka, identitas mereka, kehormatan mereka. Dan ketika tembok itu hancur, tembok itu dimakan oleh api, maka mereka akan menjadi orang-orang yang dicela, orang-orang yang dipermalukan. Oleh karena apa? Karena tembok itu merupakan lambang identitas diri mereka. Sehingga pada saat itu Nehemia tergerak hatinya. Ya, dia berjuang. Ya, dia mau berdoa. Dia rela menghadap raja. Apapun resikonya hanya untuk membangun puing-puing kembali. Membangun kembali tembok Yerusalem. Supaya celah itu tidak mereka terima dari bangsa-bangsa yang lain. Kita akan melihat beberapa tujuan dari perjuangan Nehemia untuk bangsa Yerusalem. Yang pertama yaitu agar bangsa Yerusalem bangkit dari reruntuhan. Di sini Nehemia mau mengajarkan bangsa Yerusalem untuk melibatkan Tuhan dalam proses pemulihan. Secara manusia mungkin mereka mengalami yang namanya reruntuhan. Reruntuhan mungkin bukan hanya secara tembok, tetapi mereka runtuh secara iman mereka ketika mereka melihat tembok-tembok mereka dilalap oleh api. Pasti orang-orang di sekitar itu akan merasa kecewa dengan situasi yang sedang terjadi. Dan pada saat itu Nehemia datang untuk membangun kembali dasar iman mereka, untuk melibatkan Tuhan dalam pembangunan tembok Yerusalem kembali. Supaya mereka belajar melibatkan Tuhan dalam proses pemulihan. Bukan hanya tembok secara fisik, tapi pemulihan secara iman mereka. Bahwa mereka percaya ketika mereka melibatkan Tuhan, maka pembangunan itu boleh berjalan dengan baik. Yang kedua, tujuan daripada perjuangan Nehemia menolong bangsa Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh, yaitu memulihkan martabat yang hilang. Ya, kehadiran Nehemia di tengah-tengah mereka untuk menyatakan bahwa martabat yang sudah hilang ketika puing-puing itu sudah tidak ada lagi. Ketika tembok-tembok itu menjadi puing-puing yang tidak berarti, dia ingin menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan mampu memulihkan martabat mereka yang hilang. Sehingga identitas diri dan kerohanian bangsa Yerusalem yang sudah merosot kembali menjadi terpulihkan. Itu tujuan daripada Nehemia datang di tengah-tengah mereka, berjuang untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Yang pertama tadi untuk mengajar mereka melibatkan Tuhan dalam proses membangun kembali tembok Yerusalem. Yang kedua, mengajar mereka melihat bahwa Tuhan mampu memulihkan martabat mereka yang terhilang ketika tembok-tembok itu dilalap oleh api. Dan membangun identitas diri mereka menjadi pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Nehemia ingin mengajar orang-orang yang ada di Yerusalem untuk peduli dan tidak mengabaikan masalah dan mau menghadapi masalah dengan keberanian. Sering dalam kehidupan kita, saudara, kita menganggap bahwa ketika kita lari dari masalah, masalah itu akan terselesaikan. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita mau berlari dari masalah, masalah itu tidak akan pernah selesai. Namun justru dimanapun kita berada, masalah itu akan terus mengikuti kita. Tetapi ketika kita mau berani menghadapi masalah itu, maka kita akan menjadi seorang yang peduli dan menjadi seorang yang dipulihkan oleh Tuhan. Yang keempat, tujuan daripada Nehemia berjuang untuk kota Yerusalem, itu ingin menunjukkan kepada bangsa bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan Yerusalem. Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka. Mungkin pada saat itu ketika mereka melihat tembok-tembok itu dilalap api, mungkin mereka hancur, mereka kecewa. Dan orang-orang atau bangsa-bangsa yang lain ketika melihat, mereka tercela. Karena identitas mereka, kehormatan mereka terhilang, terhina. Tetapi pada saat Nehemia datang di tengah-tengah mereka, dia ingin menunjukkan kepada bangsa itu bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka. Dia ingin mengajarkan kepada bangsa Yerusalem untuk mengandalkan Tuhan. Karena kuasa Tuhan mampu membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur dan menjadi puing-puing yang tidak berarti. Di sini mengajarkan bahwa manusia punya batas kekuatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini tembok yang kita hadapi, yang sedang runtuh dalam hidup kita bukan tembok rumah kita, bukan tembok gereja atau tembok apa. Tetapi di sini mungkin tembok yang sedang membuat kita runtuh adalah hubungan kita dengan Tuhan yang mulai hancur. Ya. Doa kita yang mulai hilang, kita sudah mulai malas berdoa. Keluarga yang tidak harmonis, semangat kita yang dalam pelayanan yang sudah mulai menurun. Iman kita yang mulai lemah, kita mulai hancur, kita mulai runtuh. Tembok-tembok yang ada dalam diri kita sudah mulai runtuh ketika kita mulai jauh daripada Tuhan. Sore hari ini Tuhan mau ingatkan kita kembali melalui Nehemia. Mari kita belajar membangun kembali tembok-tembok yang sudah hancur itu. Tembok-tembok yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Membuat kita menjadi malas untuk beribadah, malas untuk berdoa, malas untuk melayani Tuhan. Yang membuat iman kita yang mulai lemah. Mari kita mulai membangun kembali hal-hal yang membuat kita menjadi runtuh. Hal-hal yang membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Sehingga kita menjadi puing-puing yang tidak berarti. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin saat ini bukan kita yang mengalami hal demikian. Tetapi mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami saat ini kemerosotan di dalam Tuhan. Yang mulai mengalami berbagai macam kesulitan. Mari kita datang sebagai Nehemia zaman sekarang ini. Yang mau peduli dengan kondisi mereka. Yang mau menunjukkan bahwa pemulihan itu terjadi di dalam Tuhan. Di mana Tuhan mampu memulihkan martabat setiap orang. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi Nehemia zaman sekarang ini. Yang mau menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempunyai sikap hati seperti Nehemia. Kadang-kala kita tidak peduli kepada orang lain. Apalagi kalau kita melihat sesama kita tidak sesuai dengan harapan kita. Apalagi kalau kita melihat teman kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mulai tidak peduli. Tapi hari ini kita belajar dari Nehemia. Orang yang sangat luar biasa. Ya, meninggalkan zona nyamannya. Meninggalkan kesenangannya di kerajaan. Demi menyelamatkan banyak orang. Demi memulihkan kondisi yang sedang terpuruk pada saat itu. Dan saat ini dia mengajarkan kepada kita.
Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang peduli. Karena dengan kepedulian kita, banyak orang dipulihkan. Karena melalui kepedulian kita, banyak orang boleh dikuatkan. Melalui kepedulian kita, banyak orang diberikan jalan keluar. Melalui setiap kesulitan, masalah yang mereka hadapi. Saudaraku yang terkasihi Tuhan, tembok apa yang sedang saat ini hancur dalam kehidupanmu? Mari kita bangun kembali melalui hubungan kita di dalam Tuhan. Mungkin saat ini tembok dalam keluargamu, komunikasimu yang tidak baik dengan pasangan, mungkin komunikasimu yang tidak baik dengan anak-anak, dengan mertua, atau dengan menantu, atau dengan pengerja-pengerjamu. Mari kita bangun kembali tembok-tembok yang sudah hancur, yang membuat hubungan kita satu dengan yang lain tidak baik, membuat relasi kita dengan orang lain tidak baik. Mari kita bangun kembali sehingga kita menjadi orang-orang yang memberikan jalan keluar, pemulihan, kepedulian kepada orang lain. Sehingga melalui hidup kita, melalui hidup saudara dan saya, banyak orang diselamatkan. Banyak orang diberikan ketenangan. Dan banyak orang mengalami kekuatan yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, kita belajar melalui kehidupan Nehemia. Mau membangun kembali tembok bersama. Dia tidak mengatakan, kamu kembali membangun tembok Yerusalem. Tetapi dia mengatakan, mari kita bangun kembali. Dalam arti kita di sini majemuk, banyak orang. Dia tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri. Dia juga tidak menyuruh hanya mereka saja. Tetapi kita, semua umat pada saat itu berjuang bersama membangun kembali tembok Yerusalem. Dan hari ini mari kita bersama bergandengan tangan, saudara dan saya, kita semua umat Tuhan bergandengan tangan membangun kembali hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, pembawa pemulihan bagi banyak orang, sehingga pemulihan itu memiliki dampak positif bagi orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga untuk firman-Mu yang begitu luar biasa yang Kau berikan kepada kami pada sore hari ini. Tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi motivator bagi banyak orang melalui kehidupan kami, sehingga banyak orang boleh dipulihkan kehidupannya melalui sikap hidup kami, melalui tindakan kami yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu akan terus berkibar atas kami, Roh-Mu terus akan berbicara kepada kami, menguatkan kami, memulihkan kami, bahkan meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman yang setia dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.